Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sambil kita menunggu terrealisasinya dialog antara Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Maktab Al-Mar'asyi atau bahkan dengan Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Ada yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau Anda menyimak konten yang diupload oleh channel Gus Hanif Farhan, di situ ketika beliau membacakan apa tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin tentang isbat nasab sah yang dikeluarkan oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai kepada Sadah Ba'alawi. Kata Kiai Haji Imaduddin, Sayyid Mahdi Ar-Rajai ini telah melanggar kaidahnya sendiri, bahkan telah melanggar kitabnya sendiri di bagian muqaddimahnya, yaitu kitab Al-Muqibun, karena telah menyatakan sah nasab Sadah Ba'alawi. Artinya seharusnya kalau memang Sayyid Mahdi Ar-Rajai ini konsisten dengan isi kitabnya, seharusnya beliau itu atau Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu menyatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Tapi ternyata di kitab ini atau di kitab Al-Muqibun ini malah sebaliknya. Sadah Ba'alawi dinyatakan sahih atau sah oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Saya akan membuktikan bahwa anggapan atau kalau bahasa panasnya itu tuduhan Kiai Haji Imaduddin kepada Sayyid Mahdi Ar-Rajai, yaitu berupa tuduhan inkonsistensi atau melanggar ucapannya sendiri, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Kenapa? Karena kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin benar-benar cermat dan teliti memahami muqaddimah dari kitab Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu, tentu saja Sayyid Mahdi Ar-Rajai tidak pernah melanggar kaidahnya sendiri ketika mengabsahkan nasab Sadah Ba'alawi. Hal ini muncul atau tudingan ini muncul mungkin karena Kiai Haji Imaduddin salah faham di bagian poin pertama pernyataan Sayyid Mahdi Ar-Rajai, yaitu bahwasanya Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu hanya menuliskan ada kitab nasab yang mencatat, di mana syaratnya kitab nasab itu adalah dicatat oleh ulama nasab yang kompeten, ulama nasab yang punya kredibilitas, dan kitab itu bisa ditahqiq. Jadi tidak ada cerita kitab itu harus sezaman alias ditulis oleh ulama yang sezaman. Itu tidak pernah keluar dari kitabnya Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Jadi jangan dianggap Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu inkonsistensi atau bertentangan dengan teorinya, karena teorinya Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu sama sekali tidak pernah mengatakan harus ditulis oleh ulama yang sezaman. Bahkan ketika polemik ini muncul, ketika ada suara-suara mengatakan Sadah Ba'alawi itu batal, maka Sayyid Mahdi Ar-Rajai langsung memberikan surat pernyataan, di mana dalam surat pernyataan tersebut memang sudah dijelaskan bahwa Sadah Ba'alawi itu sah walaupun tidak ada ulama yang mencatat nama Abdullah atau Ubaidillah. Maksudnya ulama di sini adalah ulama ahli nasab, bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Jadi hilangnya pencatatan atau tidak terdaftarnya Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir di dalam kitab-kitab nasab seperti kitabnya Al-Ubaidili, kitabnya Ibnu Toba, kitabnya Al-Omari, kitabnya Al-Fakhri dan sebagainya, itu tidak lalu menafikan adanya Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Itu adalah pernyataan tegas dari Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Artinya Sayyid Mahdi Ar-Rajai tidak pernah mengatakan kalau tidak ditulis dalam kitab ulama nasab yang sezaman maka berarti tidak ada. Justru Sayyid Mahdi Ar-Rajai menyatakan yang sebaliknya, yaitu tidak mesti harus ditulis, atau walaupun tidak ditulis oleh ulama nasab yang sezaman, itu tidak mesti bisa dipastikan lalu tidak ada. Ada pertimbangan lain karena ada juga faktor-faktor yang membuat seseorang itu luput dari pencatatan ulama nasab. Mari langsung kita bacakan bagaimana pernyataan Sayyid Mahdi Ar-Rajai mengenai hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna adama dzikri ahadi abna'i Ahmad ibni Isa al-musamma bi Abdillah au Ubaidillah la yunfi wujudahu
Sesungguhnya tidak adanya penyebutan salah satu dari anak Ahmad bin Isa, yaitu yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, tidak lalu hal itu menafikan adanya Ubaidillah atau Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa. Itu poin yang pertama. Mari kita lanjutkan. Wahada syai'un yaqa'u adatan fil adidi min kutubil ansabi. Ya. Dan hal ini adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi di dalam banyak sekali kitab-kitab nasab allati jama'tu wa katabtu, yang saya kumpulkan dan saya tulis ya, fil usuri al awal, di fase-fase pertama kitab-kitab nasab itu ditulis. Jadi kitab-kitab awal itu memang sudah biasa banyak nama yang terlewat untuk dituliskan di situ, sehingga kesimpulannya tidak bisa lalu dianggap tidak ada hanya karena tidak terdapat nama tersebut di kitab-kitab di awal-awal tersebut ya. Kemudian apa alasannya? Hunaka al-adidu minal awamili, ada banyak alasan di situ. Allati tuaddi, yang menyebabkan ila adami dzikri ismi syahsin, kepada tidak adanya penyebutan nama seseorang fi kutubil ansabi, di dalam kitab-kitab nasab. Bima fi dzalikal wad'i al-ijtimai, ya, alasannya yang pertama bisa jadi karena kondisi sosial ya, wasiasi, dan juga kondisi politik fi dzalikal asri, di masa itu. Jadi bisa jadi faktor sosial atau faktor konflik mungkin ya, termasuk faktor politik. Itu salah satu dari penyebab ada nama dari seseorang itu terlewat atau memang tidak ditulis dalam kitab-kitab ulama nasab di fase pertama. Atau bisa jadi alasan lain ya, berupa annal ma'lumati haulal ismi ghairu munahatin li ulama'il ansabi, bisa babi al musafati atau al masafati al ba'idati awil mantiqati allati hajaru ilaiha fi khususin min halati Abdillahi au Ubaidillahi ya. Ada faktor lain juga, yaitu informasi tentang nama-nama mereka di luar jangkauan ulama-ulama nasab. Bisa jadi karena perjalanan yang jauh atau jarak antara ulama nasab ini dengan orang tersebut jauh sekali, atau daerah-daerah yang mereka hijrah itu juga sangat jauh. Khususnya seperti Ubaidillah ini. Ubaidillah ini kan hijrahnya ke Hadramaut, itu kan sangat jauh ya. Kemudian dipertegas di sini, kana minal wadihi, sudah sangat nyata, anna hijratahu, bahwasanya hijrahnya Ubaidillah ini bersama ayahnya ya, yaitu Ahmad al-Muhajir itu, ila mantikotin, kepada sebuah daerah kharija arodi kutabi al-ansabi, yang di luar dari daerahnya para penulis ya, kutab itu zamannya katib ya, para penulis kitab-kitab nasab al-awail, yang pertama ya. Jadi fase-fase penulis kitab nasab pertama itu ya, termasuk yang ayahnya Ahmad itu ya, yaitu Isa an-Nakib ya, termasuk juga al-Ubaidili, termasuk juga Ibnu Toba dan sebagainya, itu masih masuk fase awal-awal itu. Jauh jangkauannya dengan hijrahnya hijrahnya Ubaidillah ini bersama ayahnya, yaitu Ahmad al-Muhajir ya. Itu termasuk juga yang membuat nama mereka lalai atau terlewat untuk ditulis ya. Alladzina, di mana ada ya, kanu ada ulama-ulama nasab awal-awal itu ya, umuman secara umum fil Iraq awi Iran ya. Mereka itu pada dasarnya secara mayoritas hanya berdomisili di Irak dan Iran. Jadi penulis nasab pertama-tama itu ya Ubaidili ya, itu adanya di Irak atau di Iran. Nah, salah satu dari faktor yang membuat nama-nama tidak tercatat adalah mereka pindahnya jauh dari Iran. Arodi kutabi al-ansab, dari daerahnya orang-orang yang menulis kitab nasab di bagian awal-awal ya. Mereka hanya berada di sekitar Iran dan Irak. Nah, sementara Ahmad al-Muhajir bersama putranya ini pindahnya jauh, yaitu pindah ke Hadramaut. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian tasabbabat, maka adanya hal seperti itu menjadi penyebab fi adami usuli ismi'i ila kutabi al-ansabi, menjadi penyebab tidak adanya tersampainya nama mereka kepada para penulis kitab ulama nasab ini ya. Jadi karena hijrahnya jauh,
masafah yang jauh ya, atau mantikoh mereka yang jauh keluar dari Iran dan Irak, sehingga ini menyebabkan nama-nama mereka itu tidak sampai kepada kutab al-ansab ini, kepada para penulis kitab-kitab tentang nasab ya, begitu ya. Lalu perhatikan closing statementnya ya. Lidzalika, maka dari itu katabtu, saya tulis hadzal bayanah, surat keterangan ini ya, liman, untuk orang ya, arada atau yuridu, yang ingin ayat tasyifah, untuk bisa menyingkap kebenaran, wa yuzilah, dan menghilangkan asyukukah, keraguan, haula sihhati ansabi Bani Alawi ya, tentang keabsahan nasabnya Bani Alawi, allati, di mana istamarrat, bersambung atau berkesinambungan nasab Bani Alawi itu, hattal imami al-Husaini, sampai kepada Imam Husain alaihi salam. Lalu sebagai penguatnya kita baca di paragraf yang sebelumnya. Bisifati aliman wa muhakkikon fiturasi al-islami buhisa wa kutiba fi hadal majali li'uqudin ya. Saya ya, itu kalau kita bahasa Indonesia kan, sebagai orang yang memang mengetahui dan menguasai kitab-kitab klasik ya, yang bicara masalah nasab seperti ini ya, dalam hal-hal seperti ini ya, fi hadal majal ya, uakidu, mempertegas ya, anna Bani Alawi hum sadatun min nasali Ahmad bin Isa al-Muhajir, bahwa Bani Alawi itu adalah sadah, adalah sayyid ya, keturunan Rasulullah, dari keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir, min kholali ibnihi Abdullah, dari jalur putranya yaitu Abdullah, al-ma'rufi bismi Ubaidillah, yang juga dikenal dengan nama Ubaidillah ya. Walaqad istakharat, dan sungguh telah masyhur, sihhatu nasabi sadati Bani Alawi, tentang keabsahan nasabnya sadah Bani Alawi ini, min haitsu al-fiqhu, dari sisi para ulama fikih atau dari sisi pandangan fikih, wa ilmul ansabi, dan juga dari sisi ilmu nasab, wal haqaiqu at-tarikhiyatu, dan juga dari situs-situs sejarah atau fakta-fakta sejarah, wa taqariru ulama'in nasabi mundu kurunin, dan juga berdasarkan takrir-takrir atau isbat-isbat atau ketetapan-ketetapan dari ulama-ulama nasab sejak masa lalu atau dari masa ke masa. Jadi di sini memang Syed Mahdi Rojai ini tidak pernah mengatakan bahwasanya dalil keabsahan sadah Ba'alawi itu karena suhroh wal istifadoh ya. Kenapa begitu? Karena kalau suhroh wal istifadoh itu suhrohnya bukan hanya ulama, bukan hanya di antara ulama, tapi semua orang namanya suhroh, apalagi istifadoh ya. Dan kata Syed Mahdi, suhroh istifadoh itu harus fi jamil adyal. Jadi memang bukan itu yang dipakai hujahnya, tetapi adanya ikrar atau adanya takrir para ulama, adanya kitab-kitab nasab yang mencatat, itu yang dijadikan dalil tentang keabsahan nasab sadah Ba'alawi. Kira-kira begitu ya, biar kita faham letak persoalannya. Allahumma hadina ahdas